Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat, termasuk fluida, memiliki massa, juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan, walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Setiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik, kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam percobaan berikut. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar, karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. Di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal, suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi di tempat itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm atau 1 meter. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa Rho atau massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H atau kedalaman sama dengan 50 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Masukkan ke dalam rumus pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,5 meter.
Jadi pH sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis di tempat pada kedalaman 50 cm adalah sebesar 5000 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1 meter? Kita tinggal masukkan saja H-nya sama dengan 1 meter. pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1 meter. Sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Berikut ini merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, pembuatan kolam renang. Dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Di bagian luar bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. 3. Kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga dibuat kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Keempat, lubang tangki pada penampungan air. Posisi keran pada tangki penampungan air diletakkan pada bagian bawah agar keseluruhan air dalam tangki bisa dialirkan, juga agar air yang mengalir lebih deras karena semakin ke bawah tekanan hidrostatis semakin besar.